Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertemu lagi dengan kami Ewi Channel. Kebetulan ini saya kedatangan tamu. Kebetulan Mas ini itu putra dari seorang Satrio Piningit lah, dari Gunung Jimat ya. Jadi beliau mungkin mau bertanya tentang apa ya, monggo Mas. Tentang apa Mas? Ya, tentang macam-macam ini di era demokrasi atau menjelang 2024 ini. Pilpres maksudnya. Pilpres, ya. Oh gitu. Jadi gini Mas ya, menurut saya sih bahwa Pilpres sendiri itu juga mengacu kepada namanya pemilihan untuk namanya memunculkan sosok seorang daripada Satrio Piningit Mas yang akan memimpin Nusantara ini. Semua itu pasti ada hubungannya dengan namanya Satrio Piningit yang terdahulu. Seperti contoh ya, sejak zaman kerajaan dulu kan muncul setelah zaman era reformasi, era namanya kemerdekaan, itu kan republik ya, itu kan muncul seorang namanya the founding father atau Pak Soekarno ya. Pak Soekarno sendiri itu merupakan titisan daripada Satrio Piningit yang terdahulu Pak. Seperti sekarang, seumpamanya ya, contoh Pak Jokowi sendiri sama, beliau merupakan warisan daripada ilmu-ilmunya Satrio Piningit terdahulu saat zamannya Hayam Wuruk ya. Hayam Wuruk dan Gajah Mada kan ini satu tim kerja yang luar biasa ya. Hayam Wuruk sekarang ininya siapa? Gajah Madanya. Sepertinya Pak Prabowo itu sosok daripada Gajah Mada tersebut Mas. Badannya kan gempal. Itu kan yang di visual gambar-gambar Mas ya. Itu ciri-ciri Satrio Piningit tuh badannya gempal mungkin? Ya tidak seperti itu juga sih. Itu kan kalau kita menelisik atau melihat daripada visual yang ada kan, bahwa Gajah Mada itu selalu visualkan, digambarkan dengan orang yang tegap gitu ya, namanya kekar dan gempal kan. Berarti kan mungkin itu Hayam Wuruk dan namanya Gajah Mada era sekarang, yaitu Jokowi dan Pak Prabowo itu pas. Itu menurut hemat saya. Kalau salah ya ngampurahan nih lah. Mudah-mudahan benar. Ya itu kan mudah-mudahan. Jadi ada ciri-ciri khusus ya? Ya ada ciri-ciri khusus macam itu. Makanya kan cara bekerja beliau itu sangat chemistry sekali Mas. Gitu loh. Kita tidak namanya dibayar oleh salah satu kandidat manapun loh ini loh ya. Saya ini jenengan juga kan tidak mewakili atau diutus oleh salah satu kandidat manapun, ini asli ngonten gitu loh, hanya suatu gambaran saja yang harus kita munculkan bahwa apakah sih beliau itu titisan ya, dalam bahasa Jawa titisan ya, itu mulanya netes namanya, itu ada namanya nasab Mas gitu. Seperti itu tadi jenengan tadi kan nanya bahwa era namanya Majapahit. Era Majapahit itu kapan gitu loh. Menurut saya itu inilah awal gitu. Pemerintahan Pak Jokowi itu era daripada awal kebangkitan namanya daripada Majapahit kembali Mas. Antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada gitu loh Mas. Kemudian kalau emang dilanjutkan oleh Satrio Piningit berikutnya, mungkin Pak Prabowo ini ada ciri-ciri sebagai Satrio Piningit. Tapi ngomong-ngomong ini kan menurut ramalan Jawa ya, itu seorang pemimpin tuh seperti dapat wahyu gitu ya. Nah, yang Satrio Piningit apakah nanti akan mendapatkan wahyu ilahi ya? Itu menurut pendapat Bapak itu bagaimana? Ya sudah jelas Mas, semua itu kan ada wahyu dalam dunia namanya pilihan lurah, itu biasanya kan ada namanya daru Mas ya. Daru itu bukan berarti ibaratnya dacak turu, itu bukan. Maksudnya daru itu kan cahaya, nur ilahi yang diberikan kepada sosok tadi Satrio Piningit seperti presiden atau apa. Kita belum tentu, kan kita kandidat kan banyak Mas. Nah ini, maaf saya potong ya. Satrio Piningit antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ini lebih chemistry-nya tuh kemana ini? Arahnya ini. Itu ya. Iya. Nah itu kita kan sebagai namanya pemirsa, atau kita kan tidak condong itu loh Mas ya. Kita selalu harus di tengah-tengah. Kita menjaga netralitas.
baik Pak Prabowo atau Pak siapa Ganjar Pranowo atau Pak Anies sendiri. Nah, kita kan tidak tahu nanti siapa yang akan mendapatkan wahyu. Tapi kalau menurut tadi ciri-ciri ya, Iya, itu yang badannya gempal seperti Gajah Mada itu identik dengan Pak Prabowo loh. Gimana pendapatnya itu? ya itu kan hanya mungkin kebetulan aja Mas, hanya kebetulan gitu loh. Kita tidak mengkonotasikan bahwa itu Oh iya betul. sesuatu yang mesti terjadi, itu kan tidak. Ya, Itu bisa ya. kita kembali lagi Karena kepada Pak Jokowi sendiri juga badannya nggak besar ya. nah itu Tapi tadi itu kan. lebih gesit juga ya. Ya, tapi kan gini Mas, Prabu Hayam Wuruk dulu juga ceking seperti Pak Jokowi loh. Semacam itu Pak. Kok bisa gempal itu gimana tuh? Siapa Pak Prabowo? Ya nggak tahu. Ini karena dia bekas Pak Abri. Atau mungkin karena dia seorang militer ya, atau apa saya nggak tahu gitu. Yang jelas ya mereka adalah apa ya, dari ketiga ini ya, antara Pak Anies, Pak Prabowo dan Pak siapa itu tadi satu Ganjar Pranowo, ini adalah merupakan putra-putra terbaik bangsa. Tinggal nanti pemerintah masyarakat akan condong ke siapa, itu kan tadi kembali lagi kepada wahyu ilahi, nur ilahi, yang kalau dalam bahasa Jawa itu namanya daru Mas ya. Itu daru itu biasanya dikonotasikan atau biasanya Mas ya, itu di dalam pemilihan lurah Mas, kalau di desa-desa nih Mas, itu kayak Petromak katanya Mas itu yo. Itu sinarnya kayak Petromak gitu, terus masuk ke rumah itu leb. Atau jangwe yang mercot. Bukan, itu bukan semacam itu Mas ya. Oh iya. Oh berarti itu sekedar mengenai siapa Satrio Paningit sesungguhnya. Iya betul, karena Satrio Piningit itu betul-betul manusia sebetulnya yang Pasti apa ya? tapi nanti akan muncul itu. Iya sudah pasti Mas, itu kan karena setiap masa gitu loh. Dari gini kata orang tua kan, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya Mas. Oh. Jadi setiap masa akan muncul Satrio Piningit yang Berikutnya. kayak gitu. Tidak mungkin lah, karena belum kiamat Mas. Kalau udah kiamat kan ada Satrio Piningit lagi Mas. Tapi the next Satrio Paningit after Pak Jokowi itu kemungkinan bisa Prabowo, bisa Ganjar, bisa Pak Anies ya. Oh jelas itu Mas, itu masih 50-50 semuanya Mas. Oh, iya. Ketiga kandidat ini masih mempunyai peluang yang sama Mas. Ya, kita tidak bisa mengunggulkan salah satunya. Kalau namanya survei-survei itu menurut saya saya kurang percaya Mas. Yang paling percaya itu surveinya rakyat jelata Mas. Karena rakyat jelata itu paling banyak Mas, berbanding dengan masyarakat yang elit kan. Gitu loh. Sekarang gini Mas, masyarakat elit ya, Polri dan namanya siapa? Tentara, ABRI, TNI kan tidak noblos Mas, walaupun banyaknya kayak apa. Itu kan sudah satu, berarti ini udah zong ya, zong daripada pilihan. Tinggal ibaratnya para pejabat tinggi, jumlahnya masih kalah dengan namanya rakyat biasa Mas, grassroots Mas. Itu loh. Berarti untuk sekarang nih Satrio Paningit masih dalam dipingit mungkin ya. Oh jelas, tapi kan apa ya namanya, kisi-kisinya mungkin udah ada ya, masyarakat sudah bisa Ciri-cirinya ya. mulai memilih apa namanya. Dari pesona wajah mungkin bisa dibaca. Menurut saya sih ya sama-sama punya kans Mas. Ya. Yang lebih berwibawa mungkin lebih pantas itu untuk bisa memimpin di 2024. Jadi gini Mas, malah Wajah masalah itu bisa dibaca. masalah wajah sih saya kira semua bisa dibaca Mas. Wajahnya seperti itu, seperti ini. Tapi kan kenyataannya kita belum tahu Mas. Oh iya. Karena sekarang kan belum sah secara de facto dia terpilih kan, semacam itu Mas. Betul, itu. Jadi intinya kita doain Satrio Paningit siapakah yang akan bisa memenangkan ya. Iya, siapapun yang terpilih ya itulah adalah Satrio Piningit yang akan memimpin Nusantara Indonesia ini. Ya, kita sebagai rakyat ya hanya cuma bisa mendukung Mas. Pandangan Gitu Anda loh. itu sangat bijak sekali ya dalam menanggapi era demokrasi ini. Siapakah Satrio Paningit di 2024 yang akan memimpin bangsa Indonesia ini ya? Iya, buat saya, buat rakyat kecil kayak kita ini, ya siapa saja yang memimpin, ya itulah presiden kita, itulah Satrio Piningit kita yang perlu kita namanya dukung bersama tentang bagaimana beliau nanti menerapkan sebuah namanya sebuah tatanan kan ya, gitu loh. Tata kelola daripada pemerintah itu yang penting. Intinya kita tetap bersatu dalam membangun bangsa. Siapakah Satrio Paningit selanjutnya itu tidak Betul. masalah ya. Iya, yang penting kan gini, siapa saja yang memimpin itu boleh-boleh saja. Yang penting Mas itu selalu ya, kita era demokrasi ya harus
pro rakyat. Jangan sebegitu setelah memimpin malah merotolin rakyat, ini yang bahaya Mas. Gitu loh. Betul, betul. Saya salut dengan Anda ini karena apa ya, wawasan kedepannya itu sangat bijaksana sekali itu dalam menimbang dan memilih itu siapa kriteria yang pantas menjadi Satrio Paningit ini. Ya buat saya sih ya ketiga-tiganya menurut saya sama Mas. Tinggal tadi masyarakat akan condong kemana, itu semacam itu. Dan ibaratnya apa ya, kita sih hanya cuma bisa berharap kok Mas. Gitu, walaupun harapan kita kadang-kadang sia-sia kan. Sedangkan sudah harapan yang hakiki adalah harapan kita berharap bukan kepada manusia Mas. Ini kalau masyarakat berpikiran seperti Bapak ini, jadi keadaan itu bisa kondusif ini, bisa tenang. Oh gitu ya. Intinya bagaimana cara memajukan bangsa, merukunkan rakyat ya. NKRI kita tetap bersatu, bukan gitu kan? Iya betul. Bangsa Indonesia tetap maju, Iya, makan lancar mungkin ya, Iya gitulah. pendidikan Iya. bagus ya kan? Iya, rata-rata gini Mas, kita lihat Mas, kalau kita turun ke desa-desa Mas ya, mereka saya yakin nggak ngerti ya kehidupan desa Mas. Masyarakat desa itu sudah saat ini itu nun sewu nih, saya tidak mengiring opini loh, ya, tapi ini kenyataan bahwa masyarakat desa itu sudah tidak namanya apa ya, seperti gandrung atau sangat betul-betul militan kepada partai itu udah kurang Mas sekarang, karena partai buat mereka itu sudah dianggap biasa, nggak kayak seperti zaman kakek kita atau bapak kita kan. Kalau kita sudah enggak Mas. Sekarang kalau ditanya Mas mereka, partainya apa? Pilih rata-rata PSM Pak. Apa itu Pak saya? PSM, Partai Yang Penting Madang. Itu permasalahannya ini di sini. Jadi apa? Ya itu kesejahteraan yang mereka harapkan, bukan partai yang diharapkan. Nah inilah Iya. tingkat kematangan mulai berpikir dalam demokrasi, dalam memilih pemimpin. Ini mungkin salah satu perkembangan bagaimana Indonesia ke depannya bisa lebih hebat lagi, mungkin begitu ya Pak? Ya jelas, yang jelas kan itu tadi, masyarakat kita harus kita namanya berikan satu wawasan ya, agar mereka memilih orang yang benar-benar tepat dalam memilih untuk memimpin kita, kayak gitu loh. Karena pemimpin itu bukan pimpinan Mas, ya. Iya. Kalau pemimpin itu tadi seperti Satrio Piningit, seperti khalifah Mas. Beliau melayani, bukan dilayani. Kan macam itu. Ya nggak Mas? Betul, betul. Ah, Saya sangat setuju sekali. Oke lah, terima kasih atas nasihat atau ramalannya, mungkin sedikit gitu. gambaran ke depan. Kemudian jadi bahan pemicu masyarakat selanjutnya supaya tetap tenang dalam era demokrasi ini. Ya, yang penting ini menurut saya sih masyarakat ya pokoknya antusias saja, tetap jangan golput yang penting, karena satu suara itu sangat menentukan. Saya tidak mengiring opini Anda kepada salah satu kandidat calon presiden manapun, baik itu Ganjar, baik itu Prabowo ataupun Anies, mereka sama putra-putra terbaik bangsa ini Mas. Jadi kita sebagai masyarakat ya yang penting kita mendukung sajalah ya, dan mudah-mudahan nanti 2024 terpilih Satrio Piningit yang betul-betul pro rakyat, bukan protoli rakyat ya. Itu semacam itu, dan memperbaiki lagi tata kelola yang belum baik menjadi baik. Itu mungkin cukup sekian dan terima kasih. Oke, selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Terima kasih. Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Semangat bertarung yang konsekuen dan Dan sehat. sehat.